Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak sekalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asbahna subhanal mulku lillah walhamdulillah. La syarika lah. Wa la ilaha illa hu wa ilaihi nusyur. Asbahna la fitratul Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan sampai dengan hari ini. Alhamdulillah, jasmani kita sehat, jiwa kita pun sehat. Mungkin ada saudara kita kurang sehat atau sakit. Ada mungkin yang jasmaninya yang sakit, ada juga yang mungkin jiwanya yang sakit. Maka beruntunglah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tergolong orang yang disehatkan. Mudah-mudahan dengan kesehatan ini kita semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah al-Mustafa al-Khiyar min khiyar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya ketika kita nanti berada di kampung akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan membaca, senantiasa kita membaca Al-Quran, insyaAllah, terutama di waktu sholat kita, insyaAllah kita akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Jadi Allah berikan syafaat, perlindungan, pertolongan ketika tidak ada pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala pada mahsyar nanti. 7 golongan yang mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan selain Allah. Satu di antaranya adalah, di antara 7 itu adalah orang yang hatinya terikat dengan masjid. Senantiasa waktu-waktu sholat teringat masjid. Meskipun terkadang dia tidak bisa ke masjid karena ada halangan, tetapi hatinya tetap terikat dengan masjid. Apalagi orang yang senantiasa datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya mohon maaf. Kami dari Dewan Masjid, kebetulan saya ketua Dewan Masjid Kota Pangkal Pinang, yang selalu hadir ke masjid-masjid silaturahmi. Seingat saya baru 2 kali sholat sini Pak. Ya, padahal dekat tuh. Ya. Teringat waktu masih sama dengan Pak almarhum Ustadz Basri Beku dulu. Ada acara di rumah saya sholat di sini. Yang kedua, ini yang kedua. Ya. Teringat juga beliau pesan dulu, ayo Ustadz datang ke kami sekali-sekali. Ya. Baru 4 hari saya datang. Allah berikan hidayah. Selama ini saya lewat yang jauh ke Kampak, ke sana ke arah Kotunu dan daerah-daerah lain yang dekat-dekat
Tadi lewat azan saya dengar di sini, saya mampir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan silaturahmi ini menjadi silaturahmi yang baik, ya, terutama kami dari Dewan Masjid selalu tiada hentinya mengajak kepada jamaah, masyarakat sekitar, warga sekitar, ayo kita makmurkan masjid kita ini. Peninggalan beliau, mudah-mudahan dengan kita sholat di sini juga menjadi amal jariah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa kita hidup di dunia ini, sadar atau tidak sadar, begitu banyak nikmat Allah. Ya. Nikmat itu baru terasa ketika Allah cabut sedikit. Jadi nikmat itu baru terasa ketika Allah mencabut nikmat sedikit. Tiba-tiba dikasih sakit, baru terasa nikmat itu. Ternyata sehat itu begitu luar biasa. Ketika kita sakit, nikmat kuat pada diri kita, kekuatan pada diri kita juga demikian. Baru terasa ketika badan sudah lemah. Baru terasa ketika kita tidak mampu lagi berjalan. Baru terasa ketika kita tidak mampu berdaya berbuat apa. Ayo selagi Allah masih memberikan kekuatan kepada kita, mari kita mempergunakan daya kekuatan ini untuk beribadah kepada Allah. Masa muda kita baru terasa indah masa muda itu kalau sudah tua. Maka sebelum nikmat-nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semua titipan itu pasti diambil sama yang menitipkan. Ya. Roh di dalam tubuh kita titipan Allah, pasti akan diambil. Allah telah menciptakan kita, menghidupkan kita, kita hidup di atas permukaan bumi. Alhamdulillah. Ada suatu masa Allah wafatkan kita. Allah menitipkan pendengaran, penglihatan, hati, akal, qalbu. Jangan sampai kita tergolong orang yang tidak bersyukur. Allah tadi sudah memberi ingatan kita di dalam Al-Quran tadi. Qul huwallazi anshaakum وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Itu dalam surah Al-Mulk tadi. Allah menyampaikan kepada Nabi, Qul, katakan. Qul huwallazi ansha'akum, katakanlah dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah juga melengkapi kita dengan pendengaran. Terkadang pendengaran ini tajam. Ada suatu masa pendengaran kita ini jadi samar-samar. Dan suatu ketika bisa jadi pendengaran kita hilang sama sekali. Syukur-syukur kalau pendengaran itu hilang di saat kita sudah sakaratil maut. Begitu ruginya kalau pendengaran kita hilang di saat kita masih membutuhkan. Penglihatan kita pun demikian. Allah masih memberikan nikmat untuk melihat. Ya, syukur-syukur kalau penglihatan itu tidak berfungsi lagi ketika sudah sakaratul maut. Alangkah ruginya kita kalau penglihatan itu Allah udah cabut sementara kita masih hidup. Nah, begitu banyak saudara kita Allah Subhanahu wa taala ya, cabut pendengaran, cabut penglihatannya. Ya. Baik itu secara zahir maupun secara batin. Secara zahir benar-benar Allah tulikan. Secara batin Allah tulikan dalam perkara agama.
Allah tulikan dalam urusan sholat muazin, tidak dengar suara muazin. Nah, itu sangat berbahaya bagi kita, karena itu akan menjadi asbab kita rugi, celaka dalam kehidupan dunia, dan akan terbawa kecelakaan itu pada kehidupan akhirat. Karena itu mari kita bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari terus kita, mumpung juga sudah ada kelonggaran. Kalau dulu beberapa bulan yang lalu ada semacam imbauan, walaupun bukan larangan, hanya imbauan saja supaya tidak berkumpul-kumpul dulu. Sebenarnya bukan larangan sholat, bukan larangan berjamaah, bukan. Tapi kita disuruh untuk tidak berkerumun, berinteraksi. Ya, karena ada wabah yang menyebar ini, dan para ulama juga memberikan tuntunan, jika wabah itu menyebar di suatu tempat, suatu wilayah, kita udah ketahui ini menyebar, maka kita melakukan langkah-langkah. Sama sekali tidak melarang kita sholat. Justru dengan wabah ini, ujian yang Allah berikan ini, kita semakin meningkat ibadahnya. Doa kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada wabah begini tambah lemah kita beribadah, Pak. Karena Allah kan menguji kita. Wabah, bencana, musibah Allah datangkan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman, itu ujian, Pak. Ujian. Yang namanya ujian itu insya Allah ingin mengangkat derajat, ya, posisi kita lebih tinggi lagi. Kalau orang-orang yang lalai bermaksiat kepada Allah, musibah bencana itu menjadi peringatan, mengingatkan, ya, mengingatkan kepada kita, mengingat akan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah titipkan tadi. Jangan sampai kita tergolong qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Jangan sampai kita tergolong yang banyak yang tidak bersyukur. Kita ingin menjadi orang yang bersyukur, bukan yang tergolong yang banyak. Jadi qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Allah sudah menghidupkan kita, suatu masa kita akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melengkapi kita dengan pendengaran, mari kita pergunakan pendengaran kita ini untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan muazin, lalu kita penuhi muazin panggilannya itu. Penglihatan pun demikian, Allah berikan penglihatan. Wal afida, Allah juga memberikan kepada kita hati nurani, pemahaman, ya, akal, sehingga kita berpikir, ya, memikirkan tentang diri kita dari kecil, tumbuh remaja, menjadi muda, dewasa, kemudian jadi tua, kemudian jadi lebih tua lagi, kemudian sama-sama diangkut, dibawa ke suatu tempat kalau masa hidupnya berakhir di dunia ini. Yang jelas bahwa masing-masing kita ini ada masa hidup di dunia. Kita tahu bahwa kita punya masa hidup di alam rahim. Tidak ada di antara kita ini yang tidak pernah berada di alam rahim. Ada yang 8 bulan, 9 bulan, ada yang 10 bulan, ada mungkin 11 bulan. Ada yang baru 8 bulan, sudah mau keluar 6 bulan udah keluar di sesar, ada yang hidup, ada yang tidak. Ya. Semua melalui alam rahim itu beda-beda. Ya. Beda-beda. Kemudian Allah pindahkan kita ke alam dunia, beda-beda juga. Ada yang masih kecil Allah wafatkan, ada yang remaja.